Peristiwa-peristiwa penting NU di bulan April. Pada bulan April terjadi beberapa peristiwa penting bagi NU. Berikut ini rangkuman peristiwa yang disusun berdasarkan tanggal yang diolah dari berbagai sumber. Sekitar bulan April hingga Mei 1942, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama pada waktu itu, ditahan Jepang di Jombang, lalu dipindahkan ke Mojokerto selama 4 bulan. Saat itu dia berusia 70 tahun. Kiai Hasyim Asy'ari kemudian dibebaskan atas usaha para kiai dan rakyat banyak. Pada bulan April pula, NU berubah menjadi partai setelah Muktamar NU di Palembang pada tahun 1952. Pada 3 April 1952, Kabinet Wilopo terbentuk. Unsur dari NU tidak satu pun berada di dalamnya. 4 April 1937, AGH Sanusi Bako lahir. Ia merupakan salah seorang tokoh NU yang lahir dari Indonesia Timur, yakni Sulawesi Selatan. Ia tak hanya dikenal di tingkat lokal, tapi juga nasional. Ia menjadi salah seorang sahabat Gus Dur dalam perjalanan saat sama-sama hendak menuntut ilmu di Timur Tengah. Pada 6 April merupakan harlah salah satu lembaga NU, yakni Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau dikenal dengan Lakpesdam NU. Lembaga ini lahir selepas Muktamar NU ke-27 di Situbondo. Pada periode pertama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU. (9 April 1957 hingga 10 Juli 1959, Kabinet Juanda terbentuk. NU mendapatkan Waperdam Kiai Haji Idam Khalid, Menteri Perdagangan Profesor Sunaryo. Tetapi 1958 digantikan Rahmat Mulyo Miseno, sementara Sunaryo menjadi Menteri Agraria dan Urusan Kerjasama Sipil Militer Kiai Haji Wahid Wahab. Pada 10 April 2017, tokoh NU dari Indonesia Timur wafat, yakni Haji Muhyiddin Arubusman. Ia lahir pada bulan April juga, yakni tanggal 24 tahun 1951 di Ende, Nusa Tenggara Timur. Bang Muhyiddin, begitu ia disapa, pernah menjadi Sekretaris Jenderal PBNU periode 1999 hingga 2004, mendampingi Ketua Umum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Pada masa mudanya, ia merupakan seorang aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia sampai menjadi Ketua Umum pada tahun 1981-1985, sebuah organisasi yang lahir di bulan April juga. Pada 14 hingga 16 April 1960, para pemuda dan mahasiswa NU mengadakan musyawarah di Sekolah Mu'alimat NU Wonokromo untuk merumuskan organisasi mahasiswa di kalangan NU. Pada 17 April 1960, hasil musyawarah anak muda NU berhasil melahirkan sebuah organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Harus yakin, PMI membawa misi dan visi yang sangat mulia, mempertahankan dua kebenaran. Kebenaran cara beragama, kebenaran cara berbangsa dan bernegara. Dulu ketika saya kuliah di Jogja, walaupun hanya 3 tahun, ketika itu Ketua PMI Cabang Jogja, Pak Almarhum Pak Slamet Effendi, di antara pengurus yang lain, Pak Firdaus Basuni, Pak Ikhwan Syam, Pak Nadir Muhammad, banyak yang sudah wafat ya, Pak Ali Muhtarom, Masyhur Amin, dan lain-lain. Saya ikut juga di training sampai ke tahap 2. Yang menurut saya beliau itulah saya mulai sadar perlunya berorganisasi. Jauh sebelumnya, organisasi ini berakar dari Kongres ketiga IPNU pada 27 hingga 31 Desember 1958 dengan pembentukan Departemen Perguruan Tinggi IPNU.
Selanjutnya, dalam konferensi besar IPNU 14 hingga 16 Maret 1960 di Kaliurang, Yogyakarta, diputuskan terbentuknya suatu wadah mahasiswa NU yang terpisah secara struktural dari IPNU IPPNU. Sebelumnya, secara terpisah sudah terdapat beberapa organisasi lokal yang mewadahi mahasiswa NU seperti IMANU atau Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama di Jakarta tahun 1955, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama atau KMNU di Surakarta tahun 1955, Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama atau PMNU, dan di banyak tempat lainnya. Pada 19 April 1953, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, ayahanda Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari, meninggal dunia pada usia 39 tahun setelah mengalami kecelakaan di Bandung saat hendak menghadiri pertemuan NU di Sumedang, Jawa Barat. Kiai Wahid merupakan salah seorang tokoh NU yang turut serta dalam perumusan dasar-dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jasanya sangat besar ketika beliau sebagai anggota BPUPKI, tim yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Beliaulah juga yang mengusulkan adanya Kementerian Agama setelah menyetujui dicoretnya, dihapusnya Piagam Jakarta. Agar Indonesia tidak menjadi negara sekuler, pemerintah atau negara masih hadir dalam mengurus agama, maka ada Kementerian Agama yang mengurus haji, umroh, nikah, talak, rujuk, malah sekarang bertambah lagi pendidikan madrasah, wakaf, zakat, dan seterusnya. Ia pernah menjadi Menteri Agama 3 periode, yakni pada Kabinet Hatta 1949-1950, Kabinet Nasir 1950-1951, dan Kabinet Sukiman 1951-1952. Atas jasa-jasanya, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional setelah wafatnya. Pada 24 April, harlah Gerakan Pemuda Ansor dan Fatayat NU. GP Ansor lahir pada 10 Muharram 1353 Hijriah, bertepatan dengan 24 April 1934 pada Muktamar NU di Banyuwangi. Usia organisasi ini dihitung sejak lahirnya Ansor Nahdlatul Ulama atau ANO. Ansor berasal dari bahasa Arab, artinya penolong, yang diusulkan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri NU. Beberapa tahun sebelumnya, yakni pada 1931, cikal bakal organisasi ini terdapat wadah bernama Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama atau PPNO. Kemudian pada 14 Desember 1932 berubah menjadi Pemuda Nahdlatul Ulama atau PNO sampai menjadi ANO tahun 1934 dan sekarang menjadi Gerakan Pemuda Ansor. Fatayat berasal dari bahasa Arab, artinya pemudi. Organisasi ini lahir pada 7 Rajab 1369 Hijriah, bertepatan dengan 24 April 1950. Organisasi ini dimulai ketika NU menyelenggarakan Muktamar NU ke-15 di Surabaya. Selamat Alfi Mabruk pada Badan Otonom Gerakan Pemuda Ansor yang pada tanggal 24 April genap berusia 86 tahun. Semoga GP Ansor ke depan semakin maju, semakin berguna, bermanfaat untuk membangun peradaban bangsa, memberikan martabat bangsa agar umat Islam Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terhormat di mata dunia internasional. Demikian pula saya ucapkan kepada Badan Otonom Fatayat NU yang genap berusia 70 tahun, dengan harapan semoga Fatayat jadi ibu-ibu yang peduli dengan keluarga, peduli dengan lingkungan, peduli dengan perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah. Fatayat NU harus menjadi design maker dalam mendidik anak-anak masa depan menjadi kader-kader Nahdlatul Ulama, kader-kader Ahlussunnah wal Jamaah, agar NU semakin kuat, semakin berguna, semakin besar andilnya dalam membangun peradaban Islam di Indonesia, Islam wasatiyah, Islam toleran, Islam moderat. GP Ansor, Fatayat, dua-duanya badan otonom yang penting
dalam organisasi besar Nahdlatul Ulama ini. Alfi afil mabruk, barokah dari Allah. Pada 24 April pula, hari lahirnya salah seorang tokoh NU dari Indonesia Timur, yakni Muhyiddin Arubusman. Ia wafat di bulan ini juga, 10 April. Pada 25 April 1980, salah seorang pendiri NU dan pejuang kemerdekaan, Kiai Haji Bisri Syamsuri, tutup usia pada usia 94 tahun. Saat wafat, ia masih mengemban sebagai Rois Am PBNU ketiga setelah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ia mengemban amanah itu sejak wafat Kiai Wahab pada tahun 1971. Ia dikenal sebagai ahli fikih yang ketat serta perintis pesantren perempuan. Pendiri NU, tangan kirinya Mbah Hashim, yaitu Mbah Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Bisri Syamsuri, Allahyarhamuh, atahumadu birahmatih, waqadahu fi jannatih. Bila ulama warok, menjadi anggota DPR RI sejak usai partai P3 puluhan tahun, tapi tidak berubah kehidupannya, rumahnya, mobilnya tidak berubah sama sekali, padahal dia anggota DPR puluhan tahun. Beliau tetap sederhana, lurus,